Bapaknya kenapa Ibu? Ini tadi di jalan tuh keserempet motor, Sus. Bapak apa yang dirasakan sekarang Pak? Ada yang sakit di mananya? Sakit bagian kepala belakang, Sus. Iya. Bapak, nanti saya minta identitasnya buat rekam medis. Boleh saya tanya sebentar Bu? Ya, selamat Sus. Untuk nama bapaknya siapa? Bapak apa dia? Baik. Usianya berapa Pak? 23 tahun. Untuk nama ibunya siapa? Saya Baby, Usianya berapa Ibu? 25 tahun. Untuk alamat tinggalnya di mana? Di Cilorong. Baik, saya cek tensinya dulu ya Pak. Bentar ya Pak. Iya, sebetulnya. Bapak, untuk tensinya lumayan tinggi ya Pak, 130/90. Saya panggilkan dokter dulu ya Pak, nanti diperiksa oleh dokter. Bapak tunggu di sini dulu ya Pak. Iya. Saya permisi dulu. Sus. Permisi Bapak Ibu, perkenalkan saya perawat Julisa. Di sini ada dokter, nanti akan memeriksa Bapak ya. Dokter, ini tadi Bapak Fadil mengalami kecelakaan dan keluhannya merasa pusing dan nyeri di bagian kepala. Iya. Saya periksa dulu ya. Ya. Baik, Bapak Fadil, saya periksa dulu ya, Pak. Bapak, selain di kepala ada keluhan apa saja, Pak? Ini sebenarnya ada kulit sedikit. Oh, di kaki ya, Pak? Oh, ada luka ya, Pak, sedikit. Bapak, untuk hasilnya tadi untuk frekuensi napas Bapak normal dan untuk frekuensi jantungnya juga masih normal, Pak. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya nanti akan saya diskusikan dengan perawat ya, Pak. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Makasih dokter. Ya. Permisi Bapak Ibu. Sus, untuk pemeriksaan selanjutnya tolong periksa di bagian sarafnya, Sus, terutama di bagian belakang kepalanya, karena tadi pasien mengatakan bahwa terdapat nyeri di bagian kepalanya di belakang. Baik dok, nanti saya akan lakukan pemeriksaan syaraf didampingi dengan perawat lain. Terima kasih dok. Permisi Bapak Ibu, di sini ada perawat Yusuf yang akan melakukan pemeriksaan syaraf pada Bapak. Saya permisi dulu ya Pak. Ya, silakan. Bapak, perkenalkan saya perawat Yusuf yang berdinas dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang ya. Tujuan saya di sini saya akan mengecek bagian area kepala Bapak ya, karena tadi Bapak mengalami kecelakaan yang bertujuan untuk mengecek apakah ada kelainan pada kepala Bapak atau tidak. Ya, Kalau begitu saya izin mempersiapkan alat dulu ya Pak. ya, silakan, Pak. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang menghubungkan otak dengan organ-organ di kepala, leher, dan dada. Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf dan tidak melewati sumsum tulang belakang. Syaraf kranial diurutkan dari 1 hingga 12, dan syaraf yang pertama adalah syaraf perciuman, yang kedua syaraf optik, yang ketiga syaraf okulomotor, yang keempat syaraf troklearis, yang kelima syaraf trigeminal, yang keenam syaraf abdusen, yang ketujuh syaraf wajah, yang kedelapan syaraf vestibulokoklearis, yang kedelapan syaraf glosopharyngeal, yang kesembilan syaraf vagus, dan yang ke-10 syaraf aksesoris, yang ke-12 adalah syaraf hipoglossus. Nah, untuk kali ini kami akan melakukan pemeriksaan dari syaraf ke-9 hingga syaraf ke-12. Check this out. Saraf yang ke-9 ada glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal terkait dengan kemampuan merasakan dan menelan. Saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Adapun fungsinya mengirimkan informasi sensorik dari telinga luar dan rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan.
Saraf ini juga mengirimkan informasi motorik dari dua kelenjar ludah dan gerakan dari otot di bagian belakang tenggorokan. Saraf yang ke-10 ada saraf vagus. Saraf vagus merupakan saraf kranial terpanjang karena menjalar dari otak ke lidah, tenggorokan, jantung, dan sistem pencernaan. Saraf ini juga memiliki banyak cabang yang terdiri dari sensorik, motorik, dan otonom. Nah, syaraf yang ke-11 ini yaitu syaraf aksesoris tulang belakang. Utamanya memiliki fungsi untuk fungsi motorik yang berhubungan dengan otot gerakan kepala, leher, dan bahu. Namun, jenis syaraf ini juga membantu merangsang otot-otot laring dan faring yang terkait dengan fungsi menelan. Nah, syaraf yang terakhir yaitu syaraf hipoglossus. Nah, fungsinya untuk motor juga yang berperan untuk menggerakkan lidah. Jenis syaraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke bagian rahang dan mencapai dengan lidah. Pak, yang pertama saya akan mengecek refleks menelan Bapak ya. Bapak bisa minum? Untuk refleks menelannya bagus ya, biarpun Bapak tampak naik turun. Yang kedua saya akan mengecek bagian kepala Bapak. Oke, baik, normal ya Pak. Ketiga saya akan mengecek refleks muntah Bapak ya Pak. Refleks muntah Bapak bagus. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan mengecek area bahu Bapak. Bapak bisa tegak Pak ke sini? Untuk bahunya simetris ya Pak, lurus. Bapak bisa angkat bahunya Pak? Baik, normal ya Pak. Baik Pak, untuk tindakan selanjutnya saya akan mengecek area Bapak. Baik, normal ya Pak. Coba dulu Pak. Baik, normal ya Pak. Baik Pak, tindakannya telah selesai. Izinkan saya untuk membereskan alat terlebih dahulu ya. Pak, untuk hasilnya, dia ada bagian belakang Bapak tidak ada kelainan saraf ya Pak, mungkin hanya trauma saja akibat tadi kecelakaan. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu saya izin pamit Pak. Assalamualaikum.